Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Jadi, kita ulas kembali materi sebelumnya. Nah, kemarin kita sudah membahas yaitu jenis-jenis proposal. Jenis-jenis proposal itu terbagi menjadi dua, berdasarkan bentuk dan yang terakhir adalah proposal berdasarkan tujuan penulis. Oke, kita langsung saja ke materi berikutnya, yaitu kita membahas kaidah proposal. Nah, di dalam kaidah proposal ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ini adalah pernyataan argumentatif, kedua pernyataan persuasif, ketiga istilah proposal, dan yang terakhir itu kata kerja atau verbal. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu pernyataan argumentatif. Nah, kalian bisa lihat di dalam HP kalian, di slide-nya ini, pernyataan argumentatif itu adalah sebuah pernyataan atau kalimat yang bersifat memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Jadi tujuannya ini adalah di mana ia meyakinkan serta mempengaruhi si pembaca itu agar mempunyai sebuah pendapat yang sama dengan pendapat analisis tersebut. Jadi paragraf argumentasi ini itu harus disertai dengan fakta dan data yang ada. Oke. Tentu saja dia memiliki ciri-ciri ya. Ciri-cirinya itu adalah berisi pendapat ya, sesuai tadi dijelaskan. Ada pandangan atau keyakinan penulis terhadap suatu hal yang ditanggapinya. Lalu dia juga memiliki fakta dan data yang digunakan untuk meyakinkan si pembaca, yaitu si penerima proposal tersebut. Oke, udah paham ya pernyataan argumentatif? Oke, kita langsung saja yang kedua, itu adalah pernyataan persuasif. Ya, pernyataan persuasif itu adalah sebuah pernyataan atau kalimat yang menyatakan ajakan, bujukan, atau imbauan terhadap sesuatu dengan harapan agar pembaca mau mengikuti hal yang disampaikan oleh si penulis. Ya, jadi pernyataan tersebut harus disertai dengan kalimat-kalimat pendukung yang menguatkan si pembaca atau pendengar merasa yakin untuk melakukan hal yang disampaikan. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah istilah proposal. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Ya, jadi di mana kosakata yang memiliki makna khusus pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Ya, berupa istilah-istilah yang memang asing bagi kalian. Selanjutnya ada kata kerja atau verba ya, sudah tidak asing lagi bagi kalian saat jenjang kelas 10 atau kelas 1, kalian sudah belajar bersama Miss itu verba ya. Jadi verba itu adalah kelas kata yang menggambarkan proses pembuatan atau keadaan ya. Jadi dia menggunakan verba aksi, di mana subjek itu sedang melakukan suatu pekerjaan atau aksi, ya berupa tindakan yang dilakukan, di mana si subjek itu bisa terlihat atau diamati. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang Miss akan jelaskan sistematika penulisan proposal. Ya, yaitu ada dua, proposal kegiatan dan proposal penelitian. Nah, untuk jenjang kalian, pastinya kalian belajar proposal kegiatan. Untuk jenjang berikutnya, ya nanti kalian kuliah, saat semester 7 kalian sudah akan merancang proposal, yaitu proposal penelitian. Nanti Miss jelaskan. Nanti Miss akan kirimkan berupa contoh proposal kegiatan dan proposal penelitian. Ya, agar kalian mendapatkan sebuah bayangan. Mana proposal kegiatan, mana proposal penelitian. Oke, kita bahas dari proposal kegiatan, yaitu di sini sistematikanya itu ada 12, ya. Yang pertama halaman judul, latar belakang, tujuan kegiatan, nama dan tema kegiatan, bentuk kegiatan, peserta, waktu dan tempat, penyelenggara atau panitia, jadwal kegiatan atau susunan acara, rancangan anggaran, penutup, dan lampiran. Oke, bahas kita dulu dari halaman judul. Jadi halaman judul ini pastinya ya berisi nama atau judul kegiatan, tempat, waktu penyelenggara, dan pihak penyelenggara kegiatan itu. Bagi OSIS kalian pasti tahu cara pembuatan proposal kegiatan.
Oke, lanjut ke 2. Ini yang paling penting sekali, latar belakang. Ya, jadi latar belakang ini berisi sebuah argumen atau alasan yang melatar belakangi sebuah rencana penyelenggaraan sebuah kegiatan tersebut. Ya. Jadi tujuan dalam proposal itu lebih dari satu, di mana susunan itu dari tujuan yang paling penting ke tujuan yang kurang penting. Oke, selanjutnya nomor 4, nama dan tema kegiatan. Ya. Nah, bagian ini berisi nama atau judul kegiatan serta tema yang diangkat dalam kegiatan. Ya, nama dan tema kegiatan itu harus dibuat semenarik mungkin sehingga menimbulkan rasa keingintahuan. Ya, jika kalian langsung ke poinnya, pasti orang yang membaca itu pasti akan sudah tahu apa isi dari proposal tersebut. Gitu ya. Jadi unsur-unsur yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan nama atau judul proposal tersebut adalah judul itu harus sesuai dengan topik atau pokok permasalahan dalam kegiatan. Ya. Lalu judul itu harus singkat, padat, dan jelas. Ya. Contohnya misalnya, nama kegiatannya adalah peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia SMK Negeri Semarang. Oke. Lalu tema kegiatannya itulah Merdeka Indonesiaku, SDM Unggul Indonesia Maju. Itu termasuk ke bagian nama dan tema kegiatan. Oke. Yang kelima adalah bentuk kegiatan. Jadi bentuk kegiatan ini, bagian kegiatan ini berisi sebuah perihal format atau bentuk sajian kegiatan. Ya. Contohnya misalnya yang Miss ambil dari tema yang sebelumnya adalah Merdeka Indonesiaku SDM Unggul Indonesia Maju di SMK Negeri 1 Semarang misalnya. Sebagai berikut, lomba membatik, lomba membaca puisi, lomba olahraga, lomba fotografi, lomba mading, ya, masih banyak lagi. Lalu kalian harus cantumkan pesertanya, ya. Bagian ini berisi sasaran pihak, ya, untuk mengikuti sebuah kegiatan. Jadi peserta itu harus disesuaikan dengan jenis kegiatan yang akan direncanakan. Ya, lalu yang ke-7 ada waktu dan tempat. Ya, ini bagian yang berisi informasi waktu pelaksanaan kegiatan ya. Jadi dia harus meliputi tanggal, bulan, tahun, dan pukul berapa kegiatan itu dilaksanakan. Ke-8 penyelenggara atau panitia ya. Jadi bagian ini berisi informasi penyelenggara atau panitia kegiatan. Nah, di bagian penyelenggara ini dibutuhkan kontak atau nomor ya, yang bisa nanti dihubungi. Selanjutnya yang ke-9 itu ada jadwal kegiatan atau susunan acara ya. Jadi bagian ini berisi susunan acara ya, jadi dia berbentuk tabel dengan format kolom tabel sesuai kebutuhannya. Apabila jadwal kegiatan lebih dari 1 halaman, biasanya ditulis di lampiran. Ke-10 ada rancangan anggaran. Ya, ini paling penting sekali ya agar proposal itu dapat di-ACC. Jadi bagian ini berisi perincian pemasukan, pengeluaran, serta keperluan dana yang masih diperlukan. Jadi bagian rancangan anggaran itu disusun dengan cara sederhana, tetapi tetap memakai prinsip penyusunan laporan keuangan. Yang ke-11 itu ada penutup. Nah, ini bagian yang berisi pernyataan harapan ya, agar dari pihak dapat tertarik untuk mendukung sebuah kegiatan itu. Ya, jadi bagian ini ditandatangani oleh ketua pelaksana atau ketua panitia serta mengetahui penanggung jawab kegiatan tersebut. Dan yang terakhir itu ada lampiran. Nah, di bagian ini berisi lampiran rincian, rencana anggaran biaya, jadwal kegiatan lengkap, media publikasi, ya, pamflet atau brosur.
dan yang belum tercantum secara terperinci bagian isi proposal. Kita lanjut saja ke sistematika penulisan proposal penelitian. Ini agak lebih banyak ya. Sebenarnya ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi ini lebih ke proposal penelitian kuantitatif, ya. Ini sama juga judul, perlu ada judul, ada penambahan, halaman persetujuan, abstrak, prakata. Ingat ya, dalam penulisan itu tidak boleh menggunakan kata pengantar, jadi harus digunakan prakata. Ya. Kata bakunya adalah prakata. Oke, kita bahas dari yang pertama, itu ada judul ya. Jadi judul ini merupakan sebuah aspek penting ya dalam suatu penelitian. Jadi proposal penelitian ini menampilkan keseluruhan rencana penelitian tersebut ya. Jadi judul proposal penelitian itu harus memuat gambaran atau lingkup si penulis itu. Ya, itu adalah syarat pentingnya. Ya, harus menarik ya, menarik minat peneliti. Lalu mengandung kegunaan praktis berupa kalimat pernyataan ya, jelas dan singkat pastinya. Selanjutnya ada halaman persetujuan. Jadi halaman persetujuan itu adalah halaman persetujuan atau lembar persetujuan, merupakan seperti guru pembimbing ya. Nanti ada guru pembimbing ya, yang atau kepala sekolah yang digunakan untuk tempat peneliti ya, atau objek-objek yang diteliti. Karena ini misalkan ambil itu proposal penelitian kuantitatif, maka dia mengaju ke penelitian ke sekolah-sekolah ya, misalnya kepala sekolah yang ditandatangani, yang akan menandatangani atau mempersetujukan akan diadakan penelitian. Lalu yang ketiga itu ada abstrak. Jadi abstrak itu berisi gambaran singkat isi karya tulis yang berkenan dengan latar belakang, masalah, lalu tujuan dan manfaat penelitian. Ya. Sumber data juga, metode, teknik penulisan, kesimpulan, dan saran ya, serta unsur-unsur penting dalam karya tulis. Ya. Jadi ingat ya, di dalam abstrak itu harus terdapat kata kunci. Ya. Kata kunci di tempat di bawah nama guru pembimbing ya. Jadi jumlah kuncinya itu ada 3. Ya, kira-kira 3 atau enggak 5 kata kunci. Kata kunci yang paling penting di dalam isi penelitian tersebut. Oke. Selanjutnya ada prakata. Jadi prakata ini adalah berisi pembuka karya ilmiah. Sama dengan kata pengantar ya. Jadi prakata yang baik itu mencakup sebuah kesimpulan isi laporan penelitian ya. Bukan semuanya dimasukkan. Lalu yang paling penting ini adalah saat kalian jenjang perkuliahan, nanti di semester 7, kalian akan sulit dalam membuat latar belakang. Jadi ini yang paling penting, latar belakang. Apa yang akan kalian teliti, gambaran umumnya. Jadi latar belakang itu merupakan pengantar singkat ya. Pengantar singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Jadi ingat ya, dia sebagai landasan pembuatan sebuah penelitian. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini berupa pernyataan masalah atau pertanyaan masalah. Jadi ini mencakup tujuan, manfaat, kerangka konsep, dan metode penelitian yang akan digunakan. Jadi rumusan masalah itu didapat setelah meneliti atau menelaah atau mengidentifikasi permasalahan yang akan muncul di latar belakang tersebut. Ya. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini akan diuraikan secara singkat atau jelas. Ya. Jadi dia menggunakan kata yang bersifat operasional, ya, seperti menguraikan, mengidentifikasi, atau menggambar. Ya.
menggambarkan. Jadi tujuan penelitian itu biasanya dibuat dalam dua kategori, ada tujuan umum, ada tujuan khusus ya. Nah, tujuan umum itu menjelaskan tujuan yang hendak dicapai secara umum, sementara tujuan khusus itu menjelaskan langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan umum. Oke, selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini akan diuraikan secara singkat dan jelas pastinya ya. Jadi manfaat penelitian itu harus menunjukkan kontribusinya bagi pengembang ilmu pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini berisi uraian teori yang berdasarkan penelitian ya, bahan bacaan yang dipakai sebaiknya yang mutakhir dan relevan dengan topik dari penelitian tersebut. Lalu ada kerangka konsep atau hipotesis. Jadi kualitatif itu tidak akan menggunakan hipotesis. Jadi kalau kuantitatif dia menggunakan hipotesis. Jadi kerangka konsep itu adalah alasan ilmiah yang terhadap penelitian yang akan dilakukan. Jadi kerangka konsep itu harus didukung dari landasan teori yang kuat serta ditunjang oleh informasi yang ilmiah. Jadi hasil penelitian seperti jurnal atau literatur lainnya. Sedangkan hipotesis, mungkin kalian sudah tidak asing lagi apa yang dimaksud dengan hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan, bukan sesuatu yang mutlak atau tergantung jenis penelitian tersebut. Oke, sudah paham ya? Selanjutnya yang ke-11 itu ada metode penelitian. Jadi metode penelitian ini adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ke-12 itu ada jadwal dan lokasi penelitian. Jika objeknya yaitu berupa penelitian di sekolah, maka dia akan menggunakan jadwal dan lokasi penelitian dan penelitian-penelitian yang lainnya. Ini perlu sekali ya. Lalu yang ke-13 menutup simpulan sudah kalian ketahui, ada simpulan, ada saran ya. Kalian sudah tahu. Ke-14 ada lampiran. Jadi lampiran ini harus disertakan dalam proposal, yaitu ada pustaka ya, alat yang digunakan dalam penelitian ya, dan masih banyak lagi. Seperti foto-foto itu akan digunakan untuk bagian lampiran sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan sebuah penelitian. Oke, sudah paham ya? Jadi kaidah proposal, lalu ada sistematika penulisan proposal. Ya. Nanti Miss akan kirimkan contoh dari proposal kegiatan dan proposal penelitian. Ya. Semoga kalian memahami. Jika kalian tidak paham, kalian bisa berkomentar di kolom komentar YouTube Miss. Sebutkan nama, nomor kelas, dan pertanyaannya. Jika kalian sudah paham, kalian bisa komen juga di kolom komentar berupa nama, nomor kelas, dan mengatakan paham Miss. Ya. Sekian pembelajaran hari ini. Miss cukupkan. Semoga kalian memahami pembelajaran hari ini. Miss tutup dengan Prama Santi, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Semangat ya.